Assalamualaikum, Ustazah Maisyarah. Ya, Mbak Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustazah Maisyarah sehat ge pagi hari ini Ustazah. Alhamdulillah, insya Allah, insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Merajut bahagia dunia akhirat Ustazah Maisyarah. Saya persilakan Ustazah. Ya, terima kasih Mbak Risa dan seluruh pendengar RRI Malang Mutiara Pagi di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita sampai dengan pagi hari ini di hari ke-8 Rabiul Awal 1446 Hijriah 10 September 2024. Semoga saja nikmat yang begitu besar yang tak terbilang ini akan terus membimbing hati kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan membasahi lisan kita dengan dzikrullah katsira. Fa insyaallah itulah yang akan bisa membimbing kita menuju akhir yang baik, husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Fa insyaallah sampai dengan kita-kita ini yang senantiasa berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, maka itulah nanti yang akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, sungguhlah kehidupan manusia ini diwarnai dan dihiasi oleh beraneka macam harapan dan tujuan, ya. Dan dinamika kebahagiaan hidup manusia juga bervariasi, kan, merupakan pilihan hidup yang diambil oleh seseorang itu akan menjadikan dirinya sekarang apapun nanti itu adalah bisa terjadi seperti ini. Jadi saat di dunia itu enak, senang, bahagia, ya. Tapi di akhirat sengsara besoknya. Ada juga yang saat di dunia ini sengsara, tetapi di akhirat nanti mendapati kebahagiaan yang abadi. Dan yang parah ini yang tidak enak, itu pilihan yang seorang mengambil pilihan dunia ya sengsara, di akhirat terus berkelanjutan kesengsaraannya. Tapi ada pilihan yang keempat, saat di dunia ini senang, bahagia, dan itulah yang terus dia dapatkan dari merajut di dunia ini, di akhirat pun mendapatkan kebahagiaan. Nah, bagi panjenengan kita semua, Pak insya Allah yang kita harapkan adalah pilihan hidup yang keempat juga ya Mbak Resa ya. Dan itulah dambaan orang-orang yang beriman, yang senantiasa istiqomah meniti jalan-jalan yang baik yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itulah dia mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuntunan doanya. Dan ini yang sangat terkenal mulai anak kecil, remaja sampai orang tua siapapun ini hafal, mulai anak TK dibimbing dengan doa ini atau terkenal dengan doa sabu jagat itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab api neraka. Dan inilah harapan tujuan yang sangat penting dalam pilihan kita adalah mohon terlindungi dari azab api neraka. Karena itulah ya untuk supaya bisa hasanahnya ini fid dunya wal akhirah, maka Allah juga berikan jalannya atau bersyarat. Tidak lain adalah banyak kita temui itu yang senantiasa berdampingan, bersanding ya. Walladzina amanu wa amilus sholihati sanudakhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatun wa nudakhiluhum dhillan dhalila. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Lah inilah amanu wa amilus sholihah. Akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang disucikan. Dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Ini saya ambil hanya 3 saja, tapi pada hakikatnya banyak ini yang senantiasa berdampingan seperti ini. Yaitu amanu wa amilus sholihah. Innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh memperoleh surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Nah, ada lagi itu tadi yang ada di surat Al-Kahfi yang menjadi bacaan setiap malam Jumat kita ya. Atau juga terang ini illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Nah, untuk itu kan memang harus berkompetensi kita dengan godaan-godaan syaitan ini rontok imannya dan tidak mengerjakan kebajikan lagi. Dan ini dalam kontestan ini setiap hari Allah ini menguji kita dengan berbagai hal agar kita mendapatkan yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Karena Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadilah para pendengar sekalian untuk meraih kebahagiaan ukhrawi atau akhirat itu yang sudah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu tidak lain adalah memang utamanya
dua hal tadi, bagaimana imannya ini adalah kuat dengan fondasi yang teguh sebagai jalan menuju akhir yang terbaik di akhirat nanti. Tapi juga tidak kalah pentingnya adalah muamalahnya, hubungan horizontalnya untuk beramal soleh sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada sesama manusia. Sehingga itulah yang akan bisa mendapati terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaannya, yaitu inna akramakum indallahi atqakum, bahwa pentingnya bertakwa kepada Allah sebagai kunci meraih kebahagiaan abadi. Nah, karena kita semuanya masih bisa merasakan fasilitas perhiasan dan keindahan dunia ini, maka ini pun diharapkan dan diupayakan seoptimal mungkin ini kita bisa mengkaisnya. Kita rajut dengan terus apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengkais rezeki yang halal lagi baik, halalan thayyiban. Nah, rezeki ini banyak yang tidak kita sadari, yang banyak dituntut manusia adalah berupa harta atau yang terlihat ketok welo-welo itu adalah uang, money. Padahal ya nikmat kesehatan yang tidak ternilai, kemudian juga kesempatan bisa melakukan hal-hal yang terbaik, bisa kemudian mendapati keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah dengan pasangan dan keturunan yang sholihah. Karena pada hakikatnya sudah ada digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata boleh jadi ya dalam keluarga itu istri ataupun anak itu durhaka walaupun suaminya soleh. Nah, itu dulu adalah kisahnya Nabi, contohnya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Atau juga seorang istri yang solihah tetapi suaminya durhaka. Nah, inilah contohnya Fir'aun itu yang menuhankan dirinya. Ya. Kemudian ada lagi yang dua-duanya, baik istri maupun suami, dua-duanya durhaka. Sampai juga ingin membinasakan keponakannya sendiri, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Ahzab itu, ya dua-duanya adalah dalam kedurhakaan. Itulah sebagai contoh yang kesengsaraannya di dunia ini karena memendam rasa ketidakpuasan atau kebencian, merasa agama nenek moyangnya telah dicampakkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik, itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau berdua baik sang istri maupun suami adalah sama-sama taat kepada Allah, adalah solihah istrinya dan soleh suaminya. Maka itulah Allah juga memberikan tuntunan supaya anak yang juga bisa sebagai fitnah, kadang menjadi musuh, tetapi juga bisa menjadi qurrata ayun. Inna fa insyaallah,
Ini reminder saja ya para pendengar sekalian, bahwa jangan sampai terlupakan tuntunan doa di surat Al-Furqan 74 itu adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Para pendengar sekalian, dari semua itu juga tidak lepas dari hati ini. Ya, kalau hatinya itu qalbun syakur, hati yang kaya dengan rasa syukur, dengan etos kerja yang sungguh-sungguh, ya maka akan bisa dia dapati sudah kebahagiaan itu. Karena sebanyak apapun harta ini kalau diberikan kepada seseorang yang tidak bersyukur, ya tidak akan cukup. Ya, jadi yang dilihat adalah orang-orang yang di atasnya, merasa kurang dan kurang. Yang belum punya apa-apa sampai mendapatkan rumah dinas, ya, tapi masih melihat teman-temannya yang lain kok belum punya mobil, belum punya barang-barang yang mewah, akhirnya lah dengan cara pintas menjadi korup. Nah, karena tidak bersyukur dan kurang sabar, maka ya dapatnya rumah dinas yang sebenarnya juga cukup untuk kehidupannya menjadi rumah yang berjeruji. Tadi rumah berjeruji ini karena memang hatinya ini masih juga tidak lega menerima apa yang dia dapatkan, sehingga masuknya berubah menjadi rumah sakit. Ya, nah, kalau rumah sakit ini pun derita laranya semakin bertambah-tambah, ya tidak akan lama lagi akan menuju rumah masa depan. Ya, tetapi kalau hati yang bersyukur, karena sekecil apapun, sedikit apapun, ya maka banyak mengatakan bahwa bahagia itu sederhana. Sudah bisa melaksanakan apa yang dia lakukan, memenuhi ketentuan Allah, setidak-tidaknya pagi-pagi tadi sudah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur, ya bersegera mengambil air wudhu, merasa alhamdulillah masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sungguh tidak pernah sama sekali membayar khusus oksigen yang kita hirup sebanyak berliter-liter, puluhan liter, jutaan liter ini. Padahal bagi para pasien yang ada di rumah sakit 24 jam itu berapa harus membayar oksigen. Nah, kebahagiaan bisa juga dirasakan, bisa terajut apabila memang kehidupan sosialnya tadi bisa terus berinteraksi dengan baik sesama manusia, terutama yang paling dekat itu adalah membangun hubungan yang positif, berbaik-baik dengan tetangga dan juga dengan keluarga. Kadang saling berbalik, dengan tetangga baik-baik, dengan orang lain baik-baik, ternyata dengan kerabatnya tidak baik, ya, atau juga sebaliknya, hanya baiknya pada karib kerabat, tetapi dengan tetangga saling bermusuhan. Bagaimana ini hatinya bisa tenang? Para pendengar sekalian yang berbahagia, maka yang bisa sering masuk di dalam kategori tombo hati itu kan berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan rajin dalam majelis ilmu. Insya Allah, maka saat kita duduk bersama orang-orang soleh yang saling mengingatkan kebaikan-kebaikan dan kemudian mendapati tambah ilmu walaupun terlihatnya sedikit yang tidak akan bosan, itulah insya Allah jadi
sebuah kebahagiaan karena usia ini menjadi barokah, penuh makna, tidak kosong, tidak berlebih-lebihan di dalam mengharapkan sesuatu yang kadang malah tidak bisa digayuhnya. Jadi tidak seperti kata yang merindukan bulan gitu. Tetapi inilah yang insya Allah cara merajut kebahagiaan dunia akhirat itu apabila memang ada keseimbangan antara bekal dunia dan bekal akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Tetap berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Insya Allah para pendengar sekalian, hari-hari kita kecil apapun senantiasa menerapkan nilai-nilai kandungan Al-Quran yang tidak pernah kita lewatkan membacanya setiap hari. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terus belajar Al-Quran, mengajarkannya, mengamalkannya. Insya Allah diikuti dengan doa dan tawakal. Itulah Allah akan berikan jalan keluar, meraih segala sesuatu, tidak terlalu neko-neko, sehingga pilihan hidup yang keempat yang saya sampaikan awal tadi, insya Allah kita akan bisa merajut bahagia, terlebih-lebih kita unduh nanti, kita download nanti di akhirat ya, karena jelas apa yang Allah bimbingkan kepada kita petunjuknya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tiada diduga. Siapa yang bertakwakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya, tuntas dari Allah. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Karena itulah kita yakin kalau ada permasalahan, sungguh Allah sudah menyiapkan solusinya. Sebagaimana guru ini dalam membuat soal kan sudah menyiapkan jawabannya. Nah itulah gambarannya. Maka insya Allah bagi orang-orang yang betul-betul kuat imannya, sandarannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada akhirnya ini akan dilewati awal rajutan bahagia dunia ini adalah akhir yang baik, husnul khotimah. Dan insya Allah, semoga itu nanti akan kita dapati. Begitu ya Mbak Risa. Siap Ustadzah, terkait tentang bagaimana agar kita bisa merajut bahagia dunia akhirat, insya Allah sudah disampaikan oleh Ustadzah Hajah Maisyarah SPD. Kami undang Anda saudara untuk berdiskusi langsung bersama dengan Ustadzah Maisyarah. Silakan di line telepon kami 495850 atau Anda bisa sampaikan kepada kami di WhatsApp ya 081555
Ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp Ustazah, saya bacakan terlebih dahulu dari Ibu Siti Amirah di Sawo Jajar. Assalamualaikum Ustazah, kalau seingat saya ada kalimat entah itu hadis atau potongan ayat yang bunyinya Allah sesuai dengan prasangka manusia. Arti penjelasan detailnya seperti apa nggih Ustazah? Oh ya. Monggo Ustazah Maisarah. Allah senantiasa pada prasangka hambanya. Ya, jadi kalau kita apa yang kita pikirkan tidak baik kan Allah katakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku kabulkan. Dan Allah itu dekat pada hambanya lebih dekat daripada urat di leher ini. Berarti karena Allah ala kulli syai'in qadir, meliputi segala sesuatu, ya, yang di dalam hati pun Allah pirsa, maka segala apa yang terpikirkan dan itu adalah berupa tanpa sadari, itu ada keinginan dan harapan kita, sungguh Allah mengabulkan perlahan ataupun cepat, dan itu istilahnya perlahan tapi pasti Allah akan mengabulkannya. Dan itulah yang dimaksudkan Allah senantiasa pada prasangka hambanya. Jadi kalau prasangkanya jelek, ada kejelekan akan kita dapatkan. Karena itu senantiasa dibimbing untuk berhusnudzon kepada siapapun, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai membenci nasib, karena nanti akan bisa berubah juga sesuai dengan keinginan dan doa kita. Masya Allah. Ustazah, insya Allah ketika berprasangka baik dengan dalam kondisi baik itu kan mudah ya Ustazah. Tapi saat ujian datang ini kan butuh belajar ya Ustazah untuk bisa tetap berprasangka baik tak begitu pernah ya Ustazah. Berhenti itu. Tidak hanya seperti belajar di SD SMP 12 tahun. Harus setiap hari begitu Ustazah. Ini sudah ada bergabung di line telepon Ustazah Maisarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Rohman, sehat ya Pak Rohman? Alhamdulillah. Silakan dengar Ustazah Maisarah Pak Rohman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ustazah kelihatannya bisa sehat-sehat. Amin, amin. Terima kasih. Iya. Begini, saya kadang-kadang prasangka buruk ada di dalam hati kadang-kadang. Aku sini kok sini gitu. Tapi kalau saya itu selalu yakin baik buruknya itu karena sudah ada datanya sendiri-sendiri. Jadi kalau saya itu misalnya mengamalkan ini, akhirnya semuanya muncul semuanya. Semua apa yang kita inginkan, kalau kita selalu yakin kepada Allah, semuanya itu akan terselesaikan masalah-masalah yang sangat rumit. Rezeki contohnya, itu rezeki saya dipilih oleh Allah untuk hijrah, ternyata Allah itu mencukupi kebutuhan misalnya. Tapi kadang-kadang ada orang yang kadang saudara ya punya teman seperti itu. Aku sudah wiritan, sudah baca ini ternyata bagi saya masih seperti ini. Itu bagaimana bila ada orang yang mendapat seperti itu? Apakah dosa gimana? Kalau jelas dia kurang begitu yakin, tapi dosanya apakah dia dosa? Mengatakan aku sudah wiritan seperti ini, ternyata rezeki saya masih belum ada. Itu apakah dosa? Bila ada orang yang berpendapat seperti itu. Demikian Ustaz yang dirahmati Allah, penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hampir contoh dengan yang disampaikan oleh Bu Siti Amirah tadi, Allah berserta perwana. Jadi karena menuduh Allah, aku kok pancet ngene wae sih. Ya, padahal sudah berdoa. Ya, akhirnya yang dia dapatkan dia seperti itu, ya. Karena masih kurang yakin, seyakin-yakinnya, jadi merasa penantiannya untuk kabulkan semakin terasa lama. Nah, itulah jadi yang dia dapatkan malah derita atau kesengsaraan batin itu ya, yang masih belum dia dapatkan. Dan itulah nilai
nilai dari kehidupan seseorang juga tidak lepas dari bagaimana kesabarannya selama dia mendapatkan cobaan sampai kemudian Allah memberikan wa yaj'alahu mahroja, sampai Allah memberikan jalan keluarnya. Dan keyakinan yang memang harus dibangun setiap hari, setiap saat adalah bahwa pada hakikatnya bagaimanapun juga ujian Allah itu selama ini yang pertama adalah sesuai dengan kemampuan seorang hamba. Tidak akan melebihi apa yang telah dibebankan. Yang kedua adalah bahwa cepat atau lambat Allah akan bisa memenuhinya. Allah malah mengatakan saya malu kalau saya maha kuasa tetapi tidak bisa menuruti apa yang diminta oleh hambaku. Dan yang ketiga adalah innallaha la yuhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Apa yang difirmankan, apa yang dijanjikan pasti akan dipenuhinya untuk hamba-hambanya. Begitu Pak Rahman. Masya Allah, terjawab nggak ya Pak Rahman, dan ini sekaligus juga menegaskan jawaban untuk Ibu Siti Amira. Di WhatsApp kembali ada yang bergabung dari hamba Allah di Sumber Manjing Kulon, Sugeng Enjang Ustadzah, yang baik dan yang bertugas, siap. Matur nuwun, semoga selalu sehat walafiat lahir dan batin, amin. Bagaimana menjaga niat agar bisa terus tunduk dari rasa sombong, karena sering apa kita niatkan berbuat baik agar usia ini barokah, karena selalu muncul perasaan kalau bukan karena aku nggak akan bisa. Jazakumullah Ustadzah, Masya Allah. Monggo silakan Ustadzah. Jadi untuk menepis kesombongan, kita lihat aja ada yang kalau kita beramal, berbuat, lihatnya ternyata ada orang yang lebih baik daripada kita. Ya, tuas aku biar merasa bahwa kan ternyata setelah aku ada orang lain lagi yang bisa lebih baik dari saya. Tetapi kalau keinginan, ya dilihat saja orang yang di bawah kita untuk membangun rasa syukur kita. Ya, orang yang sakit melihat ada orang yang malah di hadapannya boleh jadi dia sakit tetapi lebih menderita, dalam artian organ-organnya ada yang tidak lengkap. Lah kita ini masih lengkap. Ada orang merasa kesepian tetapi ternyata masih bersama anak dan istri di keluarganya. Jadi seperti itulah Bun atau Bapak, bahwa tidak boleh memang diterus-teruskan aku luwih apik timbang dia. Inilah nanti yang memicu terlalu manis-maniskan diri akan memicu penyakit fisik, yaitu diabetes. Ya, insya Allah awalnya adalah dari merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, sehingga kadang-kadang lepas kontrol, baik berupa ucapan maupun tindakan. Bersegera berwudu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diikuti dengan syukur wudu, insya Allah ini hati akan menjadi lebih terbimbing, ya. Dan apalagi diikuti dengan bersegera membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten hamba Allah di Sumber Manjing. Baik, siap. Dari Bu Anas Tegal Gondo, Ustadzah kita sadar kalau kita selalu diawasi Allah dan selalu menjaga hati, tapi seringkali hilaf dan mengotori hati dengan penyakit-penyakit hatinya, baik sadar ataupun tidak. Apakah ini berarti kita dijauhi oleh Allah hingga membuat kita lalai, Ustadzah? Ya, itu salah satu sebenarnya pengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak hal-hal yang seharusnya kita lakukan, tidak kita lakukan karena kesalahan kita sendiri. Ya, itu salah satunya. Maka itulah di Al-Imran kan diperintahkan oleh Allah, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bersegera mengambil ampunan dari Allah itu adalah salah satunya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra.
adalah bersegera untuk menginfakkan dalam keadaan sempit maupun lapang. Sempit kadang ya Allah ono gur iki, tetapi memang ada yang lebih membutuhkan, dan itu dengan segala kesadaran, keikhlasan bahwa Allah itu maha kaya akan maka diberikan. Maka insya Allah banyak sudah kisah-kisah inspiratif, teladan, ataupun masing-masing diri, termasuk sering juga saya lakukan di saat kepepet, malah kita memberikan, malah Allah menggantinya yang sungguh luar biasa. Nah, inilah untuk menghilangkan hal-hal tadi yang kurang nerimo itu, maka akan bisa menjadi pengobat tadi, ya, menjadi pengobatnya. Jangan sampai semakin dijauhi Allah ini, karena kan kalau kita jauh ya Allah menjauh. Kalau kita dekat, sungguh Allah akan lebih dekat. Jadi kita kalau dengan berjalan, Allah datang dengan berlari. Kalau Allah hanya berjalan hanya sekian meter, Allah lebih dekat daripada apa yang kita lakukan. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama. Ini yang harus, karena masalah hati, ya, Bu Ana, maka ini yang harus kita pertebal terus rincian hari-hari kita. Ya, insya Allah begitu Bu Ana. Insya Allah, siap Ustazah. Pak Santamin di Madura, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, sesudah sholat fardu membaca tasbih tahmid takbir 33 kali, apakah dosa besar juga sama bisa diampuni semua Ustazah? Insya Allah, selama seorang hamba itu adalah la tusyrik billah, tidak menyebutkan Allah, hatinya senantiasa bersyukur, kan dengan sudah bisa menegakkan sholat, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya itu bukti bahwa kita bersyukur, dan kemudian lisan kita tidak kering, sudah langsung bertasbih, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, diikuti dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, sungguh akan bergugurlah dosa-dosa itu. Apalagi diikuti dengan Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannah, mohon ridhomu ya Allah, rindu kami dengan surgamu, ya. Maka Allah akan terus mencatat apa yang sudah menjadi keinginan hambanya, insya Allah akan dikabulkan nanti. Nggih, Pak Santamin, dan ini harus istiqomah. Jangan hanya di saat dalam kedukaan, sedih, pas terpuruk, ya nanti pas diberi kelebihan, lupa ke susu-susu. Ya, jadi terus harus istiqomah, insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Yeah. Insya Allah, ba'da sholat fardu begitu nggak Ustazah? Ya, dan itu depan diikuti zikir itu yang memang fix, yang ada jumlahnya yang dituntunkan Rasulullah, memang seusai sholat. Tetapi di luar sholat adalah zikrullah katsira, aina masukifu, zikirlah sebanyak-banyaknya di mana saja kamu berada, kecuali di kamar mandi. Siap Ustazah. Dari Ibu Wati, Ustazah, Assalamualaikum, izin bertanya, saya pernah mengingatkan teman saya yang sering posting kebahagiaan di grup alumni sekolah kami. Saya bilang begini, jangan sering posting kebahagiaan di grup, kasihan yang gak bisa seperti itu. Tapi dia marah dan bilang, kamu aja yang lihat dari sudut iri, coba kalau lihat dari sudut lain pasti biasa aja. Apakah memang saya yang terlalu berlebihan Ustazah? Terima kasih. Oh ya, jadi menyikapi ini Bu Wati, ya kita menata hati juga tadi, termasuk kolbun syakur tadi ya. Alhamdulillah. Nah ini kaitannya tadi ya dengan Bu Siti Amira lagi
pertanyaannya, prasangkanya. Alhamdulillah teman saya berbahagia. Semoga saja kebahagiaannya tak akan semakin mendekatkan dirinya pada Allah dan juga suatu saat juga bisa berbagi bersama. Nah itu berprasangkanya begitu, nanti suatu saat panjenengan juga akan merasakan kebahagiaan seperti yang saya rasakan. Yang hanya tahu bahwa dia posting kebahagiaan itu tujuannya untuk apa? Karena memang berbagilah binikmati robika fahadis. Dan kalau ada berbahagia itu sampaikanlah. Memang itu termasuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang senang itu kandakno ya, supaya semuanya juga ikut berbahagia. Ya, jadi boleh Bu Ati, mungkin ya kita melatih diri saja supaya tidak, istilah sekarang anak sekarang baper, Mbak ya. Betul, Ustaz. Ya, jadi itulah, maka tetap dengan prasangka yang positif, bahkan kemudian ikut mendoakan, karena kembalinya pada diri kita sendiri, Bu Ati. Perkara si pengirimnya tujuannya apa, biarlah menjadi urusan pengirimnya, begitu nggih Ustazah? Iya, nanti karena kita ikut mendoakan yang baik, kembalinya pada yang baik, dan insya Allah itu nanti akan bisa mendapatkan dua-duanya. Doa kita dikabulkan untuk dia, dan juga kita akan diberi hal yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Demikian menyikapinya. Yang panjenengan lihat, jangan dilihat sisi negatifnya semuanya. Ya, bahwa ada orang yang kelihatannya aneh begitu ya, tapi mungkin dia belum tahu ilmunya Allah sehingga dia berbuat begitu. Tapi semogalah, kita dengan terus semogalah Allah memberikan kebaikan padanya, dan itu kembali pada diri kita. Baik, siap. Satu lagi dari nomor akhir 6678, saudara saya jatuh masih hidup tapi sudah dibawa ke rumah sakit, wafat. Katanya orang sekitar situ ada makhluk gaib yang jatah nyawa manusia. Apakah kita boleh percaya seperti itu? Monggo Ustazah. Percayanya itu gini, bahwa Allah mengambil nyawa seseorang itu kapan saja, di mana saja. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda ataupun diajukan, ya. Jadi itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau toh misalnya Allah belum mengendaki, pasti ada kesembuhan, ada jalan kesembuhan. Termasuk orang yang terbakar ataupun kecelakaan, kalau memang belum waktunya, walaupun sudah istilahnya terlihatnya sangat luar biasa ngentek hati ya, tetapi ternyata Allah malah masih memberikan kehidupan, memang belum. Jadi bukan karena yang diminta tadi barang gaib itu ya, sehingga itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengambil nyawa seseorang lewat jalan apa saja, itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz ya. Jadi tidak usah dipercayai bahwa yang membunuh itu jin perayangan itu, walaupun memang ada makhluk itu, ada jelas, dan itu harus kita yakini ya, percaya kepada yang gaib itu. Tetapi bukankah dia juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang juga punya kelemahan yang kalah dengan orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, siap. Jelas terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan yang bergabung di WhatsApp dan juga line telepon, Ustazah. Untuk penutupnya Ustazah Masyarah pagi hari ini, monggo Ustazah. Ya, alhamdulillah, Selasa pagi penuh barokah. Insya Allah sejak bangun tidur tadi, kita semua insya Allah tidak kering lisan kita dari zikir pada Allah. Dan ini kajian kita pagi hari ini, semoga betul-betul bisa kita raih rajutan untuk meniti bahagia di dunia wal akhirah ini. Semoga hal-hal yang kami
sampaikan tadi, menambah azam kita, semangat kita untuk betul-betul tak henti-hentinya berbuat baik, tetap berhusnudon, dan itulah sudah kita dapati bahagia di dunia. Dan dengan mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah tidak akan menyalahi janjinya, itu akan kita dapatkan. Dan setidak-tidaknya tandanya adalah kita ayem hati kita dengan apa yang sudah kita. Kalau topas juga itu tadi tidak enak. Astagfirullahaladzim. Ya, Allah Maha Kaya, insya Allah Allah akan memberikan pengganti kalau ada yang hilang. Kalau ada yang tidak enak, ya tetap la haula wala quwata illa billahil azim. Itu adalah Allah menyayangi kita karena Allah masih memberikan kita kuat, masih bisa memberikan kita hati nurani yang bisa untuk cerminan kita berbuat baik dan meninggalkan segala yang terlarang. Insya Allah sekali lagi kita ingin menjadi kompetitor yang baik, ayyukum aksanu amalah, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kefakiran ilmu. Semoga kita semuanya akan bisa mendapati akhir yang terbaik, husnul khotimah. Terima kasih Mbak Risa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustadzah Hajah Maisyarah SPD, merajut bahagia dunia akhirat, yang telah dihadirkan untuk kita semua dalam Mutiara Pagi ini, saudara.